Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifa Azhara dengan NIM 222111073 dari kelas 5A ingin menyampaikan tentang General Review Sosiologi Hukum. Yang pertama ada sosiologi hukum atau pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan hasil kajian filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang bertujuan memahami interaksi hukum dengan gejala sosial. Cornelis J.M. Stewart menyebutkan tugas sosiologi hukum adalah mengungkap sebab ketimpangan antara tata tertib yang dicita-citakan dengan realitas masyarakat. Objek sosiologi hukum ada dua, yaitu meliputi aspek formil atau interaksi sosial dan aspek material atau aspek kehidupan sosial. Kemudian ada hukum dan masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan, tertulis atau tidak tertulis yang ditetapkan dan disahkan pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum Islam memiliki karakteristik penerapan universal dan sanksi duniawi dan ukhrawi. Masyarakat sendiri adalah sekelompok orang yang mendiami suatu daerah dan tunduk pada hukum tertentu. Perubahan sosial meliputi perubahan sistem sosial, pola interaksi sosial, dan sistem nilai serta norma sosial. Selanjutnya ada yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis empiris dan yuridis normatif adalah dua pendekatan dalam penelitian hukum yang memiliki fokus dan metode berbeda. Yuridis empiris adalah menekankan pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum di lapangan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hukum ditetapkan dalam kenyataan sosial dan menemukan fakta-fakta yang relevan dari masyarakat. Sedangkan yuridis normatif adalah berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dengan realitas yang ada, serta mengidentifikasi apakah tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada mazhab pemikiran hukum positivisme. Mazhab pemikiran hukum positivisme adalah menekankan bahwa hukum adalah norma-norma yang ditetapkan oleh manusia dan berfungsi sebagai perintah dari penguasa, terpisah dari moralitas dan nilai-nilai sosial. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem yang logis dan tertutup, di mana keputusan hukum dapat didedukasi dari aturan yang ada tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau moral. Pendekatan ini mengutamakan kepastian hukum melalui undang-undang tertulis dan menolak adanya norma di luar hukum positif. Sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang hidup. Aliran ini memisahkan hukum positif dari hukum yang hidup di masyarakat dengan pandangan bahwa hukum hanya efektif jika selaras dengan norma sosial. Tokoh utama aliran ini adalah Eugen Ehrlich yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum. Living law adalah hukum yang ditemukan, bukan diciptakan, dalam masyarakat, bersifat tidak tertulis, tidak otonom, dan bersumber dari adat kebiasaan, norma agama, dan lain-lain. Sanksi tidak wajib, dan tujuannya adalah keadilan serta pemaksaan kesadaran masyarakat. Utilitarianisme adalah setiap produk undang-undang harus memiliki nilai guna atau manfaat. Asas kemanfaatan menjadi tujuan hukum dengan tolak ukur kebahagiaan atau ketidakbahagiaan manusia. Tujuannya memelihara kebaikan, mencegah kejahatan, dan memelihara kemanfaatan. Sedangkan Max Weber melihat hukum sebagai alat kontrol sosial rasional dan membaginya dalam 4 tipe ideal. Sedangkan H.L.A. Hart menekankan hukum sebagai sistem aturan yang terpisah dari moralitas dengan fokus pada aturan primer dan sekunder. Pandangan mereka membantu memahami peran hukum dalam menjaga keteraturan sosial.
Kemudian ada keefektifan hukum tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam masyarakat yang plural, keefektifan hukum seringkali diuji oleh sejauh mana hukum dapat menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip universal keadilan. Hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki fungsi untuk menciptakan stabilitas sekaligus memungkinkan perubahan sosial. Dalam peran ini, hukum tidak hanya menjadi alat represif tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi sosial. Dengan memberikan sanksi yang adil dan transparan, hukum menciptakan rasa kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem yang ada. Socio-legal studies adalah pendekatan interdisipliner yang mengkaji hukum dengan menghubungkannya pada aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya. Fokusnya tidak hanya pada analisis normatif, tetapi juga pada praktik hukum di masyarakat. Menjembatani antara law in book and law in action. Pendekatan ini relevan untuk memahami isu-isu seperti pluralisme hukum, reformasi hukum, dan perubahan sosial di Indonesia. Pemikiran hukum progresif lahir sebagai respon terhadap stagnasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem hukum yang kaku dan birokratif. Paradigma ini mendorong pendekatan hukum yang lebih fleksibel, berbeda pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substansif. Pluralisme hukum adalah pengakuan bahwa dalam satu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum, seperti hukum formal, hukum adat, dan hukum agama. Konsep ini menentang pandangan sentralistik hukum modern dengan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu datang dari negara. Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sistem sosial yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Teori sosiologi seperti fungsional, interaksional, dan konflik digunakan untuk memahami hubungan antara norma agama dan struktur sosial. Pendekatan ini mengungkap pentingnya agama dalam membentuk norma sosial serta mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tantangan modern.